Wilujeng Enji wargi Jogja. Nikre guys, pernikrehan. Nikre. Wah, jalan santai. Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, waktu Jogja. Serang. Banyak yang seperti hati-hati. Kuat. Oke. Mana? Tas ulas ya. Malioboro. Dulu cintaku padamu, kemanapun kan ku bawa, walaupun harus ku terjang lautan bara. Dulu cintaku padamu, ke guru ku ikut denganmu, walaupun harus berkorban jiwa dan raga. Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua.
Sinaran, 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 sinaran. Tiba-tiba Jogja. Beda kereta. Beda kereta. Malioboro, Marlboro Country. Oh, ke sana Ro. Cara Ame apa engke? ya, Yuk. Pak. Oh. Yep. Yep. Kawasan wisata Hotel Ibu Ani. Tadi ada pengen konten di Jangan Marebo, hai guys. Oke pemirsa, ini penasaran Bapak aja nih. Oke. Wah, tempat olahraga. Hah? Oh, guys, ada. Mau masuk nggak? Ente ningali ya, lihat ya. Mau lihat. Hah? Hai, bebas aku dede masuk dulu. Kenapa? Kunaon? Harus ieu cenah lewat kan. Lari goes. Marlboro. Lari goes. Lari guys. Lari goes. Kaca benggala, cermin ambisi nafsu keduniawian. Gejolak berawalkan penderitaan. Kaca benggala, cermin impian yang hilang
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun Sugeng Rau, ken kabari, pakabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan saja dilancarkan rezeki. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari tumbler tuku warna biru, ya mudah-mudahan ketemu. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, ya mudah-mudahan dapat jodoh. Satu hati, satu jiwa, satu chemistry. Dan mudah-mudahan saja ternyata jodoh kita adalah seorang elit global, pemirsa. Waduh. Atau minimal juragan sawit. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, apapun jodoh kita, minumannya adalah teh botol sosro. Maaf. Jadi apapun jodoh kita, yang penting jodoh kita adalah kiriman Tuhan yang terbaik untuk kita, untuk membimbing kita ya, sebagai partner hidup. Waduh. Jadi apapun jodoh kita, mudah-mudahan jodoh terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya memang doakan mudah-mudahan bagi saudara yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh sebelum datangnya perang dunia ketiga. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, apapun keinginan kita, mudah-mudahan saja dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Halo guys, apa kabar guys? Ubur-ubur ikan lili guys. Selamat pagi guys, selamat pagi di kota Yogyakarta. Yogyakarta dalam edisi perjalanan Jogja Slawe, Jogja 25. Slawe itu bahasa Jawanya 25 pemirsa. Waduh. Jogja tahun 2025. Ya meskipun tayangnya tahun 2026 pemirsa. Jadi itu artinya 1 tahun yang lalu pemirsa. Waduh. Di episode ke-17. Waduh. Bagi saudara yang baru datang di episode ke-17 tanpa melihat episode-episode sebelumnya di perjalanan epik Jogja Slawe, mungkin saudara akan pusing 7 keliling ya, penuh dengan tanda tanya. Waduh, penuh dengan jawaban, penuh dengan pertanyaan pemirsa. Waduh, kenapa Mamang ada di kota Yogyakarta? Jadi saudara yang baru datang di episode ke-17, alangkah indahnya ya menonton episode-episode sebelumnya. Memang sudah cantumkan di link deskripsi supaya tidak pusing seperti Paman Gober ya, yang Selat Hormuznya dikunci pemirsa. Waduh. Atau Isriwil yang kemang kempis menjelang akhir-akhir hayatnya pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, apapun makanannya, minumannya adalah teh botol sosro. Bagi saudara yang baru datang di episode ke-17 ya, belum mencicipi teh botol sosro, ya memang sudah cantumkan di link deskripsi. Silakan tonton dulu episode sebelumnya ya, dimana sebelumnya apapun episodenya minumannya adalah teh botol sosro. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-17 memang sudah berada di Jalan Malioboro, jalan legendaris, jalan yang
indah dan penuh dengan filosofi. Waduh, bahkan dikenal juga dengan jalan sakral. Waduh, di pagi hari Minggu, tanggalnya memang lupa ya. Waduh, yang jelas hari Minggu tahun 2025 di perjalanan epik Jogja Selawe. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang sudah sampai di kota Yogyakarta setelah perjalanan panjang naik kereta api Senja Utama Yogyakarta dari kota Purwokerto di provinsi Kades Hoalkap. Waduh, cintaku bertepuk sebelah tangan, cemburu bukan alasan ho. Ya memang doakan mudah-mudahan beliau kelak akan menjadi gubernur gubernur Jakarta, gubernur Jawa Tengah. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang pun melanjutkan perjalanan menuju Jalan Malioboro di hari Minggu. Banyak orang yang lari, jogging, jalan santai ya, ada yang penggoes juga ya, hilir mudik. Bahkan para pedagang sudah mulai buka pemirsa. Waduh, padahal ini sekitar pukul 6 pagi pemirsa. Lari ya, banyak wanita pakai legging pemirsa. Waduh, indah sekali. Oke pemirsa yang berbahagia ya, setelah jalan kaki di Jalan Dagen, akhirnya memang sampailah di jalan legendaris di kota Yogyakarta. Jalan yang penuh filosofi, penuh sakral, dan penuh dengan tanda tanya, penuh dengan para pedagang pemirsa. Waduh, dan inilah jalan yang sangat dituju ya, diincar oleh para wisatawan yang hendak datang ke kota Yogyakarta. Jalan Malioboro. Setelah sampai di Jalan Malioboro, itu artinya sudah sampai di kota Yogyakarta. Waduh. Jadi bagi saudara yang datang ke kota Yogyakarta ya, jangan tanya saudara sudah sampai ke kota Yogyakarta kalau saudara belum selfie di Jalan Malioboro, apalagi ada tulisan Malioboro pemirsa. Jadi Malioboro ini adalah jalan satu-satunya di dunia yang bernama Malioboro. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, itu artinya sudah 300 km dari tempat tinggal Mamang di kota Tasikmalaya di Provinsi Haji Udin, Provinsi Jawa Barat. Yang kebetulan Provinsi Jawa Barat ketika episode ini tayang sedang dipimpin oleh Haji Udin, Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing. Ya memang doakan mudah-mudahan beliau kelak akan menjadi gubernur konten, menjadi pemimpin Nusantara amin. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika sampai di Jalan Malioboro, Mamang pun berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan Sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Sultan Jogja, Sultan Mamang juga, meskipun Mamang bukan orang Jogja, jadi beliau adalah Sultan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan beliau sehat dan berumur panjang. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika episode ke-17 ini tayang, negeri kita sedang dipimpin oleh sang Presiden Macan Asia, yang insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, dan mudah-mudahan terbebas dari hama-hama, serta bisa mendamaikan dunia. Amin. Karena kedamaian dunia adalah kedamaian bangsa Indonesia. Apalagi ketika tayang, dunia kurang baik-baik saja. Selat Hormuz masih terjepit, Paman Gober masih pusing 7 keliling. Apalagi setan Yahu ya, kembang kepis. Waduh. Oleh karena itu Mamang berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan dunia kembali damai. Jangan sampai perang dunia ketiga, karena hampir-hampir merembet perang dunia ketiga pemirsa. Waduh. Atau jangan-jangan ketika video ini tayang ya, sedang ditonton oleh saudara, dunia dalam perang dunia ketiga. Amit-amit pemirsa. Waduh. Karena kalau saudara merindukan perang dunia ketiga, siap-siaplah saudara yang selamat kelak akan kembali ke zaman batu pemirsa. Waduh, di mana zaman batu?
ya, tidak ada internet pemirsa, yang ada cuman coet dan mutu. Waduh. Atau halu pemirsa. Waduh, palu ya, palu kodam. Waduh. Seperti cerita film Livingstone pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, bagi saudara yang tak mau kehilangan dunia modern ya, kembali ke zaman batu, ya kita berdoa mudah-mudahan jangan sampai dunia terjadi perang dunia ketiga. Memang sudah bahas ya di episode sebelumnya, kalau saudara menginginkan perang dunia ketiga, siap-siaplah kembali ke zaman batu pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, dengan terjadinya peristiwa di dunia ini, mudah-mudahan saja itu pertanda bahwa negeri Palestina akan segera merdeka, terbebas dari hama-hama Israel dan kembali damai, tentram, sejahtera sebelum kedatangan Israel. Mamang sebagai bangsa Indonesia berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan bangsa Palestina kembali merdeka, kembali tentram, sejahtera dan damai, terbebas dari penjajahan. Mamang berdoa mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan bagi bangsa Palestina. Free Palestine, merdeka Palestina. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, setelah sampai di Jalan Malioboro, Kota Jogja hari Minggu, tanggalnya lupa lagi, di edisi perjalanan Epic Jogja Selawe episode ke-17 ya. Mamang menikmati pagi hari di Kota Yogyakarta. Ya, Kota Yogyakarta di Jalan Malioboro pagi hari ternyata ramai pemirsa. Waduh. Karena hari itu adalah hari Minggu sekaligus musim libur sekolah pemirsa. Waduh, banyak hilir mudik, lari-lari yang nongkrong, yang menikmati pagi dan juga sarapan MBG atau jajan-jajan di sekitaran Jalan Malioboro. Ternyata pedagang sudah mulai buka pemirsa. Waduh, tukang sate tusuk ya sudah mulai ada pemirsa. Waduh, dan juga angkringan, pecel-pecel dan semuanya yang makanan khas Jogja sudah mulai buka, bahkan resto pun buka pemirsa. Jadi inilah kota Jogja, kota ramai di Indonesia pemirsa. Waduh, banyak yang lari-lari juga, yang goes, yang ke arah utara, ke arah selatan. Waduh, menikmati pagi hari, termasuk jogging pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, konon katanya kalau saudara olahraga di pagi hari di Jalan Malioboro dan saudara olahraganya lari goes ya, berjalan kaki dari utara ke selatan atau sebaliknya, konon saudara akan menambah sehat pemirsa. Waduh, selain tubuh yang sehat akan menemukan jiwa yang kuat. Waduh, dan konon katanya aura saudara akan menjadi positif pemirsa. Kalau aura positif, waduh, itu artinya insya Allah akan menyerap rezeki pemirsa. Waduh. Karena di jalan ini selain jalan tempat nongkrong, jalan terindah tercantik di kota Yogyakarta, dan juga jalan yang dituju oleh para wisatawan, ternyata jalan ini menyimpan filosofi spiritual dan konon katanya ini jalan sakral pemirsa. Saking sakralnya ya, jalan ini dijuluki jalan kedamaian pemirsa. Waduh, jalan ketenangan. Oleh karena itu Mamang pun ikut-ikutan menikmati pagi ya, dengan lari ya dari utara ke selatan, selatan ke utara ya, pulang pergi. Waduh ya, Mamang ke utara dulu sampai stasiun Tugu ya, dekat pelintasan rel kereta api, lalu ke selatan lagi pemirsa, melewati gedung DPRD Yogyakarta pemirsa. Waduh, kebetulan di gedung DPRD Yogyakarta sedang ada aktivitas ya, yaitu senam ibu-ibu yang pakai legging. Maaf. Lalu Mamang ke selatan dan kembali lagi ya, melewati gedung DPRD ini. Waduh, jadi titik pusatnya gedung DPRD Yogyakarta pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata menyenangkan sekali ya Mamang aktivitas olahraga dengan jalan kaki dari utara ke selatan Jalan Malioboro pemirsa. Seolah-olah jiwa Mamang kembali refresh pemirsa. Waduh, dari apapun masalahnya ya, tetap minumannya adalah teh botol sosro. Maaf. Terrefresh kembali pemirsa aura Mamang ya, terrefresh kembali
jiwa memang, terefresh kembali pikiran dan juga kesehatan. Waduh. Dan ternyata ya jalan yang Mamang lalui ini ya bukan jalan sembarangan pemirsa, tetapi jalan yang penuh sakral dan juga filosofi. Waduh. Konon saudara yang jalan kaki dari utara ke selatan, Jalan Malioboro, saudara akan merasakan refreshnya hidup pemirsa. Waduh, seolah-olah aura-auranya terdiri refresh ya, penuh dengan aura-aura negatif, penuh masalah itu terrefresh kembali pemirsa. Apalagi sambil olahraga. Memang sambil olahraga jalan kaki sambil live streaming. Nah, bagi saudara yang penasaran apa aja yang memang ceritakan di live streaming ya, saudara tonton live streaming yang ada di YouTube Mamang pemirsa. Tentang Jalan Malioboro. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, mungkin saudara akan bertanya, apakah benar jalan ini jalan yang penuh sakral dan filosofi? Waduh. Mamang pun ya sangat terkejut ya, apalagi mendengar informasi bahwa jalan ini jalan penghubung dua gravitasi pemirsa, yaitu gravitasi selatan yang dikenal dengan Laut Selatan atau Pantai Selatan, penguasa selatan. Waduh, dengan penguasa Gunung Merapi pemirsa di utara. Di selatan ada Pantai Selatan, di utara ada Gunung Merapi, menjadikan garis imajiner antara Gunung Merapi dengan Pantai Selatan. Garis imajiner ini ya garis yang menghubungkan antara Gunung Merapi, Keraton Yogyakarta dan Pantai Selatan. Di tengah-tengahnya ada Keraton Yogyakarta. Nah, di antara Keraton Yogyakarta dan Gunung Merapi ada Tugu Jogja atau dikenal dengan Tugu Palputi atau Tugu Golong Giling pemirsa. Di antara Tugu Golong Giling, Tugu Palputi atau Tugu Jogja dengan Keraton Jogja ada jalan yang terkenal, yaitu Jalan Malioboro pemirsa. Jadi Jalan Malioboro ini ya tak kasat mata adalah jalan garis imajiner antara Pantai Selatan dengan Gunung Merapi, dua gravitasi ya, dua gravitasi energi positif ya yang melindungi tak kasat mata daerah istimewa Keraton Yogyakarta. Sebenarnya memang sudah bahas ya berkali-kali tentang garis imajiner Yogyakarta. Jadi arsitek yang sangat mulia ini, beliau adalah Sri Sultan Hamengkubuwono I atau dahulu bernama Pangeran Mangkubumi. Pangeran yang membangun Keraton Yogyakarta. Beliau membangun Keraton Yogyakarta, negeri Yogyakarta tak asal-asalan pemirsa. Yang membangun IKN-nya tidak asal-asalan pemirsa, tetapi membangun IKN-nya sesuai dengan Feng Shui-nya Jawa pemirsa. Waduh, di mana letak Keraton Yogyakarta termasuk juga kota Yogyakarta sebagai ibu kota pemerintahan itu diletakkan tepat dengan garis imajiner dua gravitasi, yaitu gravitasi Gunung Merapi dan juga Pantai Selatan. Waduh, hubungan itulah yang dikenal dengan garis imajiner. Nah, di antara garis imajiner itu ada sebuah jalan, yaitu Jalan Malioboro. Jadi Jalan Malioboro ini adalah representasi dari garis imajiner Keraton Yogyakarta. Sehingga secara tak kasat mata ya ada dua energi positif yang melindungi kota Yogyakarta. Maka tak heran kalau saudara jalan-jalan di sekitaran Jalan Malioboro, entah itu ke arah utara entah itu ke arah selatan, atau tinggal di Jalan Malioboro, seolah-olah saudara akan merefresh aura-aura positif saudara pemirsa. Waduh, merefresh aura-aura positif ya menjadi positif, aura-aura negatif menjadi positif pemirsa. Bahkan ya merefresh jiwa saudara. Waduh. Ya insya Allah mudah-mudahan tambah rezeki bagi saudara yang melintasi Jalan Malioboro ini. Amin. Selain garis imajiner yang melintasi Jalan Malioboro ini, ternyata setelah diteliti ada garis vortex line ya, garis horizontal dari timur ke barat ya yang memotong garis Palputi pemirsa. Garis vortex line ini dikenal juga garis
kosmik pemirsa, karena berhubungan dengan luar angkasa pemirsa. Waduh, dengan bintang Orion pemirsa. Waduh, hampir seluruh peradaban di dunia ini, baik itu peradaban Mesir 5.000 tahun, peradaban Gunung Padang, waduh, Sumeria, Babilonia, bahkan suku Inka Maya dengan piramida Aztec Inka, matahari, dan juga Yucatan Maya pemirsa. Waduh, bahkan tembok besar raksasa Cina ya, itu terhubung dengan kosmik luar angkasa pemirsa ya, mengarah ke garis Vortex Land Orion pemirsa. Vortex Land yang ada di Yogyakarta ini, keraton ini benar-benar strategis secara kosmik dan juga filosofi imajiner pemirsa. Waduh, maka jangan heran kalau saudara berada di Jalan Malioboro ini, saudara akan di-refresh 3 gravitasi sekaligus pemirsa. Gravitasi pantai selatan, gravitasi Merapi, dan juga gravitasi kosmik luar angkasa. Memang sudah bahas di episode sebelumnya tentang garis Vortex Land, garis yang memotong horizontal di kota Yogyakarta ini. Nah, jadi artinya jalan ini bukan jalan sembarangan pemirsa, tetapi jalan yang penuh makna spiritual, makna filosofi, ya, energi-energi positif, baik itu energi kosmik maupun energi imajiner. Maka jangan heran kalau saudara berada di Malioboro akan merasakan perubahan pemirsa. Waduh. Yang tadinya suasana tidak tenang, kalau saudara berada di Malioboro insya Allah akan tenang ya. Meskipun saudara ingin membeli baju atau makanan di Malioboro ya, dengan harga yang pas-pasan pemirsa ya, setidaknya saudara akan merasakan tenang, tentram, nyaman. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, selain dari garis imajiner dan juga garis kosmologi ya, ternyata bahwa Jalan Malioboro ini juga adalah jalan yang penuh menyerap energi negatif pemirsa. Jadi energi-energi negatif saudara akan terserap di sini. Waduh. Dan energi-energi positif akan menempel di saudara ya, seolah-olah ini jalan filter pemirsa. Waduh. Saudara penasaran filter seperti apa yang bisa menyerap energi negatif orang yang berlalu lalang di sekitaran Jalan Malioboro ini? Oke pemirsa yang berbahagia, memang akan sedikit cerita tentang sakralnya Jalan Malioboro ini pemirsa, dimana selain ada garis imajiner yang tak kasat mata dan garis kosmologi ya, kosmik yang tak kasat mata juga, dimana berhubungan dengan luar angkasa, ternyata ada satu lagi bahwa jalan ini jalan yang penuh makna spiritual, dimana ketika orang lewat, energi-energi negatif yang ada di tubuh kita akan di-refresh pemirsa. Waduh, sehingga kita akan merasakan ketenangan batin. Kira-kira apa tuh? Seolah-olah jalan ini dijaga oleh sesuatu pemirsa. Waduh, suatu benteng yang tak kasat mata pemirsa. Saudara penasaran dengan cerita Mamang? Ya, saudara tonton sampai tamat. Mamang akan cerita tentang sakralnya Jalan Malioboro pemirsa. Malioboro dari sudut pandang sakral pemirsa, dari sudut pandang tak kasat mata. Waduh. Saudara yang penasaran, mari kita tonton. Siapa tahu bermanfaat ya. Namun bagi saudara yang tak penasaran, ya simpel dengan Mamang, ya skip aja lah. Karena kuota internet saudara tak tercover dana antara, tak tercover dana hibah, apalagi dana LPDP ya. Apalagi minta ke Mamang aja kan mencari wifi gratisan pemirsa untuk mengupload episode ke-17. Jadi bagi saudara yang tak penasaran ya, simple ya, skip aja lah. Selain itu, Mamang pun berbicara sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila saudara mempunyai pendapat sendiri, kita sharing-sharing di kolom komentar. Yang penting pendapat saudara ya, jangan yang agak lain pemirsa. Yang mirip-mirip dengan Mossad yang suka gaduh adu domba, atau mirip-mirip dengan Abu Randa yang suka menggonggong. Waduh.
Apabila saudara bikin keonaran di channel Mamang sebagai admin otoriter, ya mohon maaf aja akan men-skip saudara. Karena channel Mamang ini channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Oke pemirsa yang berbahagia, berbicara tentang Yogyakarta. Ternyata kota Yogyakarta ini adalah kota yang representatif dengan kota Ayodhya Karta. Ayodhya adalah kota Sri Rama, dari kerajaan Sri Rama dari zaman Tetrayuga. Waduh, yang kita kenal dengan kisah Ramayana pemirsa. Waduh, saudara yang tertarik dengan Yogyakarta Ayodhya ya memang sudah bahas ya di episode sebelumnya. Apakah Ramayana ini kisah nyata ataupun hanya sebuah dongeng? Nah, saudara tertarik memang sudah bahas ya. Scroll aja dah di link deskripsi. Nah, ternyata kota Ayodhya, ibu kota kerajaan Sri Rama dalam cerita Ramayana ya. Di Indonesia ada kota Rama pemirsa, yaitu Ayodhya Karta yang kita kenal dengan Yogyakarta. Konon kota Ayodhya adalah kota termodern di zaman Tetrayuga pemirsa. Saking modernnya ya, teknologi dan spiritual menyatu pemirsa. Dan ternyata kota Yogyakarta pun demikian pemirsa. Waduh, kota Yogyakarta yang dikenal dengan Ayodhya Karta. Salah satunya adalah Jalan Malioboro ini. Jalan Malioboro ini dibangun bukan asal jalan saja, tetapi jalan penghubung garis imajiner antara keraton Yogyakarta dengan Gunung Merapi, antara pantai selatan dengan Gunung Merapi. Sekaligus ternyata garis vortex land juga ya, kosmik ya, garis yang menghubungkan timur ke barat di bumi, tapi representatifnya ke arah kosmik di langit pemirsa. Memang sudah bahas juga pemirsa. Waduh, jadi artinya pencipta keraton Yogyakarta ini ya, pembangun keraton Yogyakarta ini, IKN kota Yogyakarta ini ya, beliau adalah Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama, yang tak lain adalah Pangeran Mangkubumi. Ketika perjanjian Giyanti membelah kerajaan Mataram Islam menjadi dua keraton, keraton Solo dan keraton Jogja, di mana keraton Jogja harus membangun sendiri dan menentukan sendiri tempat di mana keraton itu berada. Dan ternyata ya, Pangeran Mangkubumi meletakkan keraton Yogyakarta berada di garis yang tepat pemirsa. Waduh, di titik yang tepat ya, yang tak kasat mata akan melindungi negeri ini menjadi negeri yang makmur pemirsa. Waduh, Pangeran Mangkubumi membangun keraton Yogyakarta ini ya semirip dengan kota Ayodhya. Saking miripnya, ada jalan yang dikenal dengan Malioboro. Saudara tahu arti Malioboro? Malioboro dari bahasa Sangsakerta, Maliabara, artinya jalan yang penuh dengan bunga. Ternyata kata Maliabara tercantum dalam kitab Ramayana pemirsa. Kisah Rama ya, kisah kota Ayodhya. Waduh, jadi hebatnya Pangeran Mangkubumi ini membangun keraton sesuai dengan kisah Ramayana pemirsa, yaitu membangun kota Ayodhya. Salah satu ikon kota Ayodhya adalah adanya jalan Maliabara, atau kita kenal zaman now Malioboro. Sehingga jangan heran kalau Yogyakarta ini adalah miniaturnya kota Ayodhya di zaman now pemirsa. Waduh, di mana kota ini dibangun dengan dua hal ya, dengan kemajuan teknologi dan juga spiritual pemirsa. Waduh, oleh karena itu tak heran ada tempat-tempat yang punya energi positif meskipun kelihatannya biasa-biasa aja pemirsa. Salah satu tempatnya adalah Jalan Malioboro ini. Jalan Malioboro dalam transkrip Jawanya disebut dengan Maliabara, adalah salah satu kawasan jalan dari 3 jalan di kota Yogyakarta yang membentang dari Tugu Yogyakarta hingga ke persimpangan titik 0 km Yogyakarta. Nama Malioboro berasal dari kata dalam bahasa Sangsakerta, yaitu Maliabara yang berarti karangan bunga.
Secara keseluruhan kawasan Malioboro terdiri atas Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Margo Mulia. Jalan ini adalah penghubung sumbu filosofi Yogyakarta atau garis imajiner Yogyakarta dari Gunung Merapi sampai pantai selatan. Tipe jalannya jalan protokol, panjangnya 2 km, lebar 25 meter. Dirancang oleh Pangeran Mangkubumi sekaligus arsitektur pendiri Keraton Yogyakarta dan diresmikan pada tahun 1755. Nama asal Malioboro memiliki 3 versi utama. Yang pertama dari bahasa Sangsakerta, yaitu Maliabara. Karena orang Jawa, akhirnya menjadi Malioboro. Artinya karangan bunga, pemirsa. Waduh. Yang kedua, versi kedua berasal dari tokoh penjajah Inggris yang saat itu menguasai tanah Jawa tahun 1811 sampai 1816. Nah, salah satu tokoh koloni Inggris ini bernama Duke of Marlborough. Konon pernah tinggal di Yogyakarta bersama Gubernur Jenderalnya Thomas Stafford Lovelace tahun 1811-1816. Sebenarnya memang sudah bahas ya tentang Duke of Marlborough ya, scroll aja ada channel memang. Yang ketiga versinya adalah berdasarkan etimologi Jawa asli ya, bukan dari etimologi Sangsakerta. Merupakan singkatan atau akronim. Malioboro ini dari kata Malio dan Boro. Malio itu berasal dari kata wali. Boro artinya mengembara. Malio artinya wali atau wali ya. Boro artinya mengembara. Jadi intinya wali yang mengembara, seorang wali yang mengembara. Versi ini berkaitan erat dengan makna filosofi yang kedua, jalan lain sekitarnya, yaitu marga utama, yaitu jalan keutamaan, lalu marga mulia, lalu jalan menuju kemuliaan. Apapun versinya, yang jelas menurut hati nurani Mamang dan pemikiran Mamang ya, bahwa Malioboro ini dari kata Maliabara. Maliabara artinya karangan bunga, berasal dari bahasa Sangsakerta yang ditransliterasikan ke Jawa jadi Malioboro. Nah, kata Maliabara ini tercantum juga dalam kitab Ramayana, pemirsa. Waduh. Di mana kerajaan Sri Rama dengan ibu kotanya Ayodhya ada jalan yang terkenal, yaitu Jalan Maliabara. Ketika Sang Rama berhasil membawa Sinta pulang ke tanah airnya yang diculik, memang sudah bahas ya di episode sebelumnya. Nah, turun dari Wiwana ya atau kendaraan terbang, Sang Rama atau Sri Rama itu berjalan disambut oleh masyarakat atau disambut oleh rakyatnya ya di sepanjang Jalan Maliabara di kota Ayodhya pada zaman Tetrayuga, zaman 1.250 tahun yang lalu. Waduh. Mengapa Mamang tertarik kepada asal-usul Malioboro dari Maliabara? Karena perancang Jalan Maliabara yaitu Pangeran Mangkubumi ketika mendirikan Keraton Yogyakarta. Sang Pangeran Mangkubumi ini mengambil filosofi Ramayana, pemirsa, di mana nama Yogyakarta sendiri berasal dari kata Ayodhya Karta. Ayodhya artinya kota Ayodhya, kota yang di dalam wiracarita Ramayana. Karta ya kota ya, kota Ayodhya, metropolitan Ayodhya. Otomatis karena sang Pangeran Mangkubumi ini tertarik kepada cerita Ayodhya Karta dan mendirikan Keraton Ayodhya Karta, maka ada kemungkinan jalan Malioboro ini diambil dari kata Maliabara, yaitu jalan karangan bunga. Karena kata Maliabara sendiri ada dalam kitab cerita Ramayana, pemirsa. Waduh. Pangeran Mangkubumi merancang jalan Maliabara sesuai tata kota Ayodhya Sri Rama dengan filosofi
budaya Jawanya, yaitu Hamemayu Hayuning Bawana, yaitu filosofi dan nilai luhur budaya Jawa yang bermakna memperindah keindahan dunia. Waduh, ternyata konsep Hamemayu Hayuning Bawana ini ya mirip-mirip dengan istilah Trihita Karana ya. Waduh, memang sudah bahas tentang Trihita Karana di perjalanan epik ke Bromo dan ke Bali. Waduh. Nah, Trihita Karana atau istilah di Jawa Jogjanya adalah Hamemayu Hayuning Bawana, yaitu falsafah yang mencakup 3 pilar keharmonisan. Untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan dan kelestarian alam, ada 3 pilar keharmonisan. Yang pertama, bagaimana caranya hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, manusia dengan sesamanya. Dan yang terakhir, manusia dengan alamnya. Kalau kita sudah hubungan baik antara Tuhan dan sesama manusia serta dengan alamnya, maka apapun kotanya akan indah, cantik, dan menawan serta harmoni. Waduh. Pangeran Mangkubumi mendirikan Keraton Yogyakarta sesuai dengan filosofi kota Ayodhya dalam kitab Carita Ramayana. Prinsip filosofi tata letak kota Ayodhya inilah yang diterapkan di Keraton Yogyakarta, termasuk tata ruang kota Yogyakarta, di mana ada kawasan publik, di mana kawasan pusat kerajaan, di mana kawasan militer, di mana garis imajiner gravitasi. Waduh, pelindung tak kasat mata pemirsa. Ternyata mirip-mirip dengan kata kota Ayodhya di zaman Rama pemirsa. Waduh. Nah, jalan raya Maliabara ini pun ya dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I atau Pangeran Mangkubumi, itu mengacu kepada tata letak kota Ayodhya pada zaman Sri Rama. Kota Ayodhya dipetakan secara matematis. Dalam kitab sucinya, kota ini dikaitkan dengan kesempurnaan tata ruang yang ideal bagi pemerintahan seorang raja yang adil, seorang raja yang dekat dengan rakyatnya, seorang raja dekat dengan Tuhannya, seorang raja yang dekat dengan alamnya. Oleh karena itu, Pangeran Mangkubumi membangun tata kota Yogyakarta berdasarkan filosofi kota Ayodhya dengan konsep Trihita Karana, Hamemayu Hayuning Bawana, yang menggabungkan antara tata ruang, teknologi, dan spiritual, bahkan juga kosmologi dan juga kosmik pemirsa. Jadi sangat strategis sekali nih kota Yogyakarta ini. Waduh, termasuk Jalan Maliabara. Nah, memang yakin bahwa Malioboro berasal dari kata Maliabara. Saking strategisnya penghubung antara jalur imajiner dan juga jalur kosmiknya, Jalan Maliabara ini difungsikan sebagai jalan penghubung menuju energi positif, penghubung menuju keraton, antara keraton dengan dunia luar, keraton dengan masyarakat, keraton dengan dunia alam semesta pemirsa. Waduh. Fungsi utama dari Jalan Maliabara atau Malioboro ini yaitu sebagai sumbu filosofi kosmologi, jalur energi gravitasi antara pantai selatan dengan Gunung Merapi dan juga kosmik luar angkasa. Waduh. Yang kedua, sebagai pusat denyut ekonomi masyarakat. Karena kalau masyarakatnya hidup makmur, insya Allah kerajaannya pun makmur pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, fungsi Jalan Maliabara ini adalah sebagai pusat ekonomi kemakmuran. Yang ketiga, sebagai pusat ruang terbuka publik ya untuk bersosialisasi. Lalu sebagai penghubung antara tamu raja dengan Keraton Yogyakarta. Maka zaman dahulu dikenal dengan istilah jalan ini adalah Marga Raja, jalan tempat raja lewat atau tamu raja lewat pemirsa. Jadi dahulu kalau ada tamu raja itu pasti akan melewati Jalan Maliabara ini atau Malioboro ini. Maka jangan heran ya, di ujung Jalan Malioboro ada stasiun Tugu Yogyakarta, di mana stasiun ini adalah
bagi tamu-tamu asing yang hendak datang ke Keraton Yogyakarta pasti naik kereta api lewat darat dan turunnya di Jalan Malioboro ini, lalu disambut ya, diiring ya sambil bertemu dengan warga setempat menuju Keraton Yogyakarta. Selain itu juga bahwa Jalan Malioboro ini pun sebagai tempat bertemunya raja dengan masyarakat. Waduh, dan juga sebagai areal ya, tempat kirab-kirab penting atau bahasa lainnya karnaval ya, hubungan antara keraton dengan masyarakat. Jadi intinya bahwa Jalan Malioboro atau Malioboro ini adalah ruang interaksi sosial, penghubung antara Keraton Yogyakarta dengan masyarakat, begitu juga dengan alam semesta. Ketika Biksu Tudong datang ke Yogyakarta pasti akan melewati Jalan Malioboro ini. Biksu Tudong ini berasal dari Thailand, pemirsa. Begitu juga dengan tamu-tamu agung dan wisatawan ya. Kalau pergi ke Yogyakarta ya, jangan tanya saudara datang ke Yogyakarta kalau saudara belum menginjakkan kaki hilir mudik di Jalan Malioboro ini. Untuk mewujudkan jalan seperti Jalan Ayodhya, maka Pangeran Mangkubumi pun membangun jalan tak asal-asalan. Salah satunya membangun tumbuhan-tumbuhan di sepanjang Jalan Malioboro ini. Kalau kita mendengar kata Malioboro yang artinya karangan bunga, itu karangan bunga terjadi kalau ada waktu-waktu tertentu. Misalkan ada waktu momen kirab atau ada tamu agung ya. Pasti di jalan ini penuh dengan karangan-karangan bunga atau istilahnya zaman sekarang janur-janur kuning. Waduh, yang indah seperti di Bali, pemirsa. Waduh. Namun dalam kesehariannya jalan ini tumbuh subur pohon asam Jawa dan gayam. Jadi sepanjang jalan ini hanya ada pohon asam Jawa dan gayam. Loh kok? Sejauh jarak 2 km dari utara ke selatan, dari stasiun Tugu Yogyakarta sampai titik 0 km, itu ditumbuhi tanaman-tanaman pohon gayam dan juga pohon asam Jawa. Pohon gayam ditanam dengan interval jaraknya 100 meter. Setiap 100 meter pasti ada pohon gayam. Nah, di antara pohon gayam yang 100 meter ini, setiap 10 meternya ada pohon asam Jawa. Jadi di antara 100 meter pohon gayam itu ya, interval 10 meternya ada pohon asam. 10 pohon asam Jawa, 1 gayam. 10 pohon asam Jawa, 1 pohon gayam. Waduh. Jadi ini istilahnya ditata ya, harus ada pohon gayam dan pohon asam. Satu-satunya jalan di dunia ini yang ditata, yang dikenal dengan Jalan Karangan Bunga, tetapi isinya adalah pohon asam dan pohon gayam, pemirsa. Waduh, kenapa tuh? Dilansir dari detikjogja.com dengan judul artikel tentang pohon asam dan gayam perindang di Jalan Malioboro, Jogja, ditulis oleh Nopi Pianita Anandio Januar, edisi 27 September 2023. Malioboro menjadi salah satu ikon pariwisata di Jogja. Saudara tahu ada pohon asam Jawa dan gayam ya. Kalau orang Jawa bilang gayam, kalau orang Sunda ganyam, yang menjadi perindang di sepanjang jalan tersebut. Ada banyak pohon yang ditanam di sepanjang trotoar Malioboro, di antaranya pohon asam Jawa dan gayam yang tumbuh dan diberi pagar besi yang melingkari batangnya. Ternyata ada makna filosofi di balik penanaman pohon asam Jawa dan gayam tersebut. Pohon asam Jawa memiliki nama ilmiah Tamarindus indica, sedangkan pohon gayam atau gayam memiliki nama latin Inoparpus endulis. Dilansir dari situs keraton Yogyakarta.id,
Pohon asam Jawa memiliki makna artinya nesengsem ya, kesemsem. Kesemsem ini bahasa Indonesianya adalah menarik hati. Sedangkan pohon gayam bermakna ngayuh atau meraih sesuatu, atau juga membuat teduh atau membuat damai. Waduh. Kesemsem membuat menarik hati, menyenangkan, sedangkan mengayuh adalah membuat damai dan tenang, tentram. Jadi kedua pohon ini membuat seseorang senang hati, menarik hati, bahagia, dan juga hati yang damai. Waduh. Hal ini bermakna agar manusia berkeinginan untuk mencari jalan keutamaan hidup, ya, yaitu jalan yang bahagia, ya, dan senang hati serta damai sesuai dengan filosofi Keraton Yogyakarta, filosofi Pangeran Mangkubumi, yaitu Hamemayu Hayuning Bawono, yang artinya memperindah keindahan dunia. Waduh. Bagaimana bisa indah ya? Ini kan pohon gayam, pohon yang rindang ya, dan juga pohon asam Jawa. Tidak ada bunga-bunganya pemirsa. Tapi bisa indah. Yang pertama, kalau pohon gayam dimaknai ngayomi, itu kan teduh. Sifatnya sifat tanaman ini meneduhi ya, keteduhan. Jadi setiap orang yang lewat di depan pohon ini akan terasa teduh dari teriknya sinar matahari. Kalau hatinya sudah teduh, maka hatinya akan tenang, hatinya akan damai, akan tentram ya. Apapun masalahnya, minumnya teh botol sosro, apapun masalahnya akan tenang dan teduh pemirsa. Lain halnya kalau misalkan kita kepanasan, tidak ada peneduh, tidak ada yang membuat kita rindang ya. Hati kita yang panas pun akan semakin panas pemirsa. Kalau terjadi panas bisa terjadi perang yang besar pemirsa. Waduh, nafsunya akan meledak pemirsa. Jadi secara filosofi bahwa pohon ini meredam nafsu amarah pemirsa. Waduh, setiap orang yang lewat. Karena setiap orang yang lewat di jalan ini pasti ada masalahnya. Entah itu besar, entah itu kecil. Entah itu bisa mengendalikan hawa nafsu ataupun tak bisa mengendalikan hawa nafsu. Dengan ada pohon ini ya yang begitu rindangnya, meskipun kecil, tapi pohon ini ternyata bermanfaat, rindang pemirsa. Memang aja kalau duduk di bawah pohon gayam ya di Jalan Malioboro, meskipun pohonnya cuma 2 meter ya atau 1,5 meter, ternyata rindang pemirsa, menghalau sinar matahari dan menyejukkan hati. Waduh. Yang kedua, kalau pohon asam Jawa, kenapa maknanya kesemsem, nesengsem, nesemake, waduh, yang artinya tertarik hati. Ini adalah permainan kata juga ya. Itu bisa dimaknai semacam menyenangkan, membuat tenang, membuat orang bahagia, tertarik hati. Waduh. Sehingga dengan adanya pohon ini, orang-orang tertarik datang ke Jalan Malioboro ini. Ternyata ya, zaman sekarang ya kenyataannya memang jalan ini adalah penarik hati. Orang datang ke Jogja. Jangan dikatakan saudara datang ke Jogja sebelum saudara jalan kaki di Jalan Malioboro ini. Pohon asam Jawa bagi orang Jogja atau orang Jawa dapat ditemui di berbagai macam makanan dan masakan. Bahkan jamu tanpa ada asam Jawa ya tidak akan jadi jamu pemirsa. Waduh. Hal ini menandakan bahwa tanaman asam Jawa sudah menjadi bagian dari masyarakat Jawa. Ujar Bapak Gali yang memang kutip dari detikjogja.com. Menurut dosen dendrologi Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan UGM, Bapak Atus Sahbudin, S.Hud, ya, sarjana hutan dan Magister Agrobisnis, PhD, ya, usia 46 tahun. Pohon asam Jawa dan gayam di sepanjang Jalan Malioboro memiliki fungsi ganda yang sangat penting. Yang pertama sebagai pelindung fisik, yang kedua sebagai simbol filosofi budaya Jawa,
yang mencerminkan harapan serta tata krama kehidupan. Waduh. Fungsi pohon asam Jawa dan gayam. Yang pertama sebagai peneduh dan pendingin. Kedua pohon ini memiliki tajuk yang lebat sehingga efektif memberikan keteduhan, menurunkan suhu udara, dan menciptakan suasana sejuk bagi pejalan kaki di kawasan Malioboro. Jadi meskipun tidak ada bunga-bunganya ya, yang ada bunga diskon. Tapi kalau suhu udaranya menyejukkan, meneduhkan, menyenangkan ya, membahagiakan, waduh. Inilah surganya pemirsa. Melebihi taman bunga. Waduh, apalagi bunga bank yang naik pemirsa. Waduh. Yang kedua, penyerap polusi. Ya, berdasarkan penelitian lingkungan, daun pohon asam Jawa sangat efektif dalam menyerap bahan pencemaran udara atau dikenal dengan polutan. Ya, polutan-polutan yang berasal dari kendaraan yang lewat ya, dan juga asap-asap ya, entah itu asap dari mana, dari dapur dan sebagainya yang mengotori udara ternyata disaring pemirsa oleh pohon asam Jawa. Yang ketiga, sebagai ketahanan lingkungan. Siapa sangka pohon asam Jawa memiliki akar yang kuat yang bermanfaat untuk mencegah erosi dan menjaga kestabilan tanah di area pedestrian. Bahkan zaman dahulu ketika Jalan Anyer Panarukan yang didirikan oleh Herman William Daendels, Gubernur Jenderal Belanda di bawah Perancis tahun 1808 sampai 1810. Jalan Anyer Panarukan jalan dari barat Jawa Barat, Banten sampai timur Jawa Timur pemirsa, dengan jarak lebih dari 1000 km. Nah, jalan 1000 km ini ternyata awet sampai sekarang, tak bergeser, tak erosi. Pertanyaannya kenapa? Ternyata Herman William Daendels ya meniru Jalan Malioboro di Yogyakarta, yaitu menanam tanaman pohon asem Jawa. Selain pohonnya ini merindangkan bagi pengguna jalan teriknya matahari di tanah Jawa, sekaligus menguatkan pondasi kiri kanan jalan pemirsa. Jalan zaman sekarang kalau ingin kuat kan dicor kiri kanan ya. Kalau dicor cuman kuatnya aja pemirsa, tak ada rindang-rindangnya pemirsa. Waduh, tidak ada ekologinya di situ. Waduh. Tetapi dengan adanya pohon asam Jawa di kiri kanan ternyata menguatkan jalan pemirsa. Jalan raya tak bergeser, bahkan tak amblas pemirsa. Waduh, inilah teknologi Jawa yang diambil dari Keraton Yogyakarta pemirsa. Nah, Herman William Daendels pun yang membangun jalan raya dengan pinggirannya pohon asem Jawa. Oleh karena itu jangan heran kalau jalan pos Herman William Daendels awet sampai sekarang pemirsa. Namun sayangnya pohon-pohon asam Jawanya menghilang pemirsa sekarang. Waduh. Dilansir dari beberapa sumber bahwa pohon-pohon asam Jawa dan gayam di Jalan Malioboro sempat berkurang dan menghilang pemirsa. Waduh. Namun sekarang dikembalikan lagi. Maka jangan heran kalau di sepanjang Jalan Malioboro ada pohon asam Jawa yang baru tumbuh pemirsa. Dari segi mistisnya, waduh, bahwa pohon asam Jawa itu menyerap energi negatif pemirsa. Energi-energi negatif atau mungkin roh-roh negatif ya yang berlalu lalang di sekitaran Malioboro pemirsa. Waduh. Dan juga energi-energi negatif, polutan-polutan yang ada di tubuh pemirsa. Waduh, terserap energi negatifnya sehingga menimbulkan energi positif. Dari energi positif itulah melahirkan ketenangan batin. Sudah teduh, batinnya tenang, menyenangkan, menyejukkan, membahagiakan. Waduh. Jadi inilah Jalan Malioboro, jalan bunga kehidupan pemirsa. Jadi pohon gayam dan pohon asam Jawa ya merupakan sebagai lambang pelindung dan ketentraman batin pemirsa. Pohon yang diyakini sebagai penyeimbang energi alam. Ya, energi alam yang seimbang. Kalau seimbang insya Allah ya
akan tenang batinnya. Konon pohon-pohon gayam dan juga asam jawa ya selalu ditanami di tempat-tempat yang sedikit sakral. Hal itu bukan untuk menjadikan pohon itu keramat atau pohon itu banyak hal-hal makhluk-makhluk aneh pemirsa. Tetapi pohon itu sebagai penyerap energi negatif pemirsa. Sehingga daerah tersebut menjadi netral, tenang, teduh dan juga harmoni pemirsa. Jadi bisa disimpulkan bahwa kedua pohon ini melengkapi filosofi sumbu filosofi Keraton Yogyakarta, di mana pohon asam mewakili daya tarik dan juga ketenangan, keramahan, ya, kebahagiaan, sedangkan gayam mewakili keteduhan dan perlindungan. Akhirnya jalan inilah menjadi jalan surga, jalan ketenangan batin pemirsa, jalan sumbu filosofi imajiner Yogyakarta. Jadi kalau saudara lari-lari di sini ya insya Allah sehat jiwa dan raga pemirsa, sehat badannya, sehat batinnya, tenang hatinya, auranya positif, insya Allah rezeki lancar, amin. Malioboro.